kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Kemudian, sebelum Ibu masuk dalam hal pembelajaran, sekarang Ibu akan mengabsensi siapa yang tidak hadir untuk hari ini, pada pertemuan hari ini. Oke, siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Ada Ibu. Siapa? Ada nama saya sakit. Sebelum lanjut lagi dalam hal materi berikutnya, sekarang Ibu akan memberikan suatu untuk lebih fokus belajar atau penyemangat. Sekarang fokus ya. Cukup semangat. SMA Negeri Dalaman Mitra. Cerdas, disiplin, berkarakter. Sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masalah menyimak dan membaca. Ada? Silakan. Proses petunjuk cara atau langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Oke? Ada lagi yang mengingat pembelajaran sebelumnya? Silakan. Tujuan dari tes prosedur salah satunya adalah untuk memberitahu para pembacanya tentang sesuatu yang telah dikerjakan melalui serangkaian langkah-langkah. Oke? Masih ada Sebaiknya dilakukan dengan baik, dan adapun tahapan yang dilakukan, yang pertama mengkonsentrasikan pikiran terhadap informasi yang akan disimak, dan yang kedua hindari gangguan-gangguan menyimak seperti gangguan dari diri sendiri maupun dari luar diri. Oke, cukup. Gotong royong yang keenam, berkebinekaan global. Sekarang ada yang Anda sudah terkait tadi, utamanya beriman dengan bertakwa. Yang mana termasuk di dalamnya? Berdoa. Kemudian berpikir, yang mana tadi yang Anda lakukan? Menyampaikan ide atau gagasan atau jawaban tadi yang sudah disampaikan dari kalian. Oke bisa memahami? Sekarang tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menulis teks prosedur komplit sesuai dengan struktur dan bahasa yang beruntut. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang proses petunjuk atau cara ataupun langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Oke, berikan aplaus. Ya, luar biasa. Sekarang Ibu tampilkan untuk pembelajaran hari ini untuk menulis teks prosedur kompleks. Silakan.
video pada teks prosedur kompleks. Anda simak dan dengar. Kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan video pembelajaran tersebut mengenai menulis teks prosedur kompleks. Silakan nak yang bertanya. Silakan Leoni. Apa yang perbedaan dari teks prosedur protokol dengan teks prosedur kompleks? Protokol atau teks prosedur protokol itu langkah-langkahnya tidak mesti harus berurutan, bisa secara bolak-balik, bisa bebas aman. Ya, kalau teks prosedur kompleks yaitu harus sesuai langkah-langkah atau urutan secara kronologis, tidak boleh ada yang dilangkahi. Nah, seperti tadi contoh yang Anda sudah lihat. Nah, dari foto atau perekaman foto berarti KTP tersebut tidak akan jadi. Jadi harus mulai dari awal sampai akhir dipaparkan atau diberikan suatu langkah-langkah secara rinci. Oke, ada lagi nak pertanyaan? Silakan. Pada teks prosedur kompleks tidak mencantumkan alat dan bahan. Jadi pertanyaan saya, apa yang membedakan antara teks prosedur kompleks dengan teks prosedur yang lain? Oke, jadi kalau teks prosedur di situ sudah termasuk di dalam tujuannya. Kalau prosedur lainnya, nah di situ ditampilkan di poin kedua alat dan bahan. Itu perbedaannya dalam hal menampilkan suatu langkah-langkahnya atau alat dan bahannya. Masih ada nak? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Kalau sudah Anda pahami apa yang kalian simak atau dengar, Ibu akan membagi kelompok dalam hal 4 orang per kelompok. Kemudian Ibu akan membagikan undian nomor. Ya, angka 1 sampai 5. Yang menemukan angka 1 berarti yang menemukan angka 1 per orang berarti dia satu kelompok. Begitu juga selanjutnya. Bisa memahaminya? Oke, kita mulai secara ya, jangan dulu dibuka, kita bersamaan. Kedua, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, yang mengambil angka tersebut silakan ke tempatnya masing-masing. Ya, bersamaan buka. Bukunya disiapkan memang jangan sampai bukan tempatnya. 1, buka bersamaan. 2, 3. Silakan cari tempatnya. Hitungan 1 sampai 5 sudah berada di posisinya atau di tempat kelompoknya. 1, 2, 3, 4, ya, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang Ibu sampaikan sesuai dengan pemahaman Anda tadi, bekerja untuk Anda kerjakan secara berdiskusi. Di sini masuk pada hal profil pelajar Pancasila di bagian apa? Tentang gotong royong. Kemudian berpikir, kemudian apa lagi? Hah? Kreatif. Bisa dalam hal kreatif. Bagus. Oke, Ibu bagikan untuk LKPD-nya. Nah, silakan yang baik karena Ibu penilaian dalam hal sikap. 1, 2, 3, 4, silakan 5. Oke, silakan bekerja. Saya pada lembar. Tidak perlu cakap, langsung saja diisi nama anggotanya. Ada di situ keras. Langsung kelompok berapa Ki? Ya, kelompok berapa? Ya, tulis nama kelompoknya. Langsung saja ditulis mana mewakili. Jangan semua menulis, 1 orang saja mewakili. Ya.
prosedur kompleks sesuai struktur. Silakan bekerja sama, Nak. Silakan diskusikan. Diskusi cepat, tulis langsung yang mau pilih. Langsung cepat. Ya, yang lebih cepat nanti silakan naik presentasikan sesuai dengan apa yang Anda. Ya. Ya, tujuan mangga pertama. Atau yang pertama. Tulis saja. Nanti akan ya, silakan. Tadi langkah-langkah tinggal manfaatnya atau penegasan ulang. Oke? Ya, yang cepat selesai silakan yang mau naik mempresentasikan hasil kerjasamanya atau diskusinya atau kerja kelompok. Yang lain nanti menanggapi ketika ada temannya naik. Kelompok yang sudah siap silakan angkat tangan. Iya, langsung saja. Di sini sudah ada langkah-langkah. Yang kedua, yang pertama, sisa penegasan ulang. Oke? Ya. Semuanya hampir selesai. Silakan untuk naik mempresentasikan hasil diskusi. 2 orang saja ya, Nak, yang naik nantinya. Kelompok 1 selesai? Ya, tetap semangat anak. Kelompok 5 proses. Oke, sudah bisa mungkin untuk naik presentasikan. Silakan Sofika dan Nurayati menyampaikan apa hasil diskusi. Silakan perkenalkan kelompoknya, kemudian nama dari yang menyampaikan. Selanjutnya nama anggotanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, biar lebih semangat. Silakan kami dari perwakilan kelompok 3. Saya ada sama Nurayati dan di samping saya ada Nurayati. Jadi langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul menyimak atau menyimak tentang teks prosedur kompleks. Ya. Pertanyaan pertama, tentukan tema dari teks prosedur kompleks tersebut. Dari yang kami diskusikan ada satu tema yang kami dapat, yaitu peminjaman buku di perpustakaan. Pertanyaan kedua, apa judul teks prosedur kompleks tersebut? Jawaban yang kami diskusikan, cara meminjam buku di perpustakaan. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari teks prosedur kompleks tersebut? Jadi, tujuan dari teks prosedur kompleks tersebut
Jadi adapun yang kami diskusikan ada satu struktur yang masih kurang, yaitu penegasan ulang. Jadi kami tambah penegasan ulangnya adalah, jadi dengan demikian dari langkah-langkah dalam cara Silakan perwakilan saja dari semua peserta, satu orang saja. Silakan. Apa saja? Atau masukan untuk temannya? Silakan. Bisa membaca bahan dan karena digambar adil sedikit. Baik, dari diskusi kami berempat dari kelompok kami menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu pertanyaannya, apakah bahan dan alat sudah terdapat dalam teks prosedur kompleks tersebut? Jika ada, sebutkan. Nah, dalam diskusi kami tidak mendapatkan alat dan bahan tersebut, jadi kami menuliskan tidak ada. Oke. Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Luar biasa. Ya, mulai. Jadi kami berdiri di sini ingin menyampaikan hasil tema dari teks prosedur kompleks tersebut. Dari diskusi kelompok kami, jawaban yang kami ambil adalah lingkungan sekolah. Yang kedua, apa judul teks prosedur kompleks tersebut? Dari diskusi kelompok kami mengambil jawaban cara meminjam buku di perpustakaan. Yang ketiga, apa tujuan dari teks prosedur kompleks tersebut? Dari hasil diskusi kami mengambil jawaban. Perpustakaan merupakan tempat di mana terdapat banyak buku yang umumnya para siswa bisa datang membaca atau meminjam buku. Yang keempat, apakah bahan dan alat sudah terdapat pada teks prosedur kompleks? Jika ada, sebutkan. Yang pertama, alat. Ada 4 jawaban yang kami dapat. Yang pertama, rak buku. Yang kedua, pulpen. Yang ketiga, kartu anggota. Yang keempat, stempel. Dan bahan ada 1, yaitu buku. Pertanyaan kelima, apakah sudah sesuai struktur teks prosedur kompleks tersebut? Jika belum, silakan lengkapi agar menjadi teks prosedur kompleks yang utuh. Dari hasil diskusi kami, ada 1 struktur yang tidak terdapat pada teks tersebut, yaitu penegasan ulang. Dari hasil diskusi kami, penegasan ulang yang kami ambil adalah dengan mengikuti langkah-langkah tersebut akan memudahkan para siswa untuk meminjam buku. Betul. Silakan kelompok 5. Jadi, pada pertanyaan nomor 5, sebaiknya menambahkan bahwa apabila kita sering meminjam dan membaca buku dapat memperluas wawasan serta melatih tanggung jawab dalam menjaga dan mengembalikan buku dalam tepat waktu. Oke, bagaimana? Ya. Oke, jadi masukan dari kelompok 5 seperti apa yang disampaikan bisa mungkin ditambahkan. Oke, nak? Ya, bagaimana? Kelompok lain tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Ya, oke. Berikan aplaus untuk kelompok 5. Ya. Dan mungkin seperti dan dalam hal menulis teks prosedur kompleks sesuai strukturnya, apa sudah paham anak? Sudah paham? Sudah. Nah, sudah memahami? Sudah. Ya. Sekarang yaitu untuk selanjutnya hanya 2 saja yang naik sebagai perwakilan. Adik, karena yang lain ibu yakin Anda sudah memahami tentang menulis teks prosedur kompleks sesuai dengan struktur. Sekarang, siapa yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? 1 orang. Ya, yang berbicara untuk menyimpulkan hari ini atau refleksinya, silakan. Ibu berikan poin tertinggi. Silakan.
dengan pembelajaran kita hari ini yang sesuai dengan materi yaitu teks prosedur kompleks. Dari yang pernah saya pahami yaitu yang pertama adalah struktur teks prosedur kompleks yang terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, dari situ saya juga mengetahui bahwa salah satu dari tujuan teks prosedur konteks dibuatnya teks prosedur konteks yaitu untuk di mana pembacanya lebih memahami tentang langkah-langkah secara signifikan, secara rinci mengenai sesuatu yang ingin diperbuat. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Pemahaman tentang pengertian teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu apa? Siapa yang tahu tadi pengertiannya? Teks prosedur kompleks yang sudah disampaikan oleh Sapieka. Kemudian ada 3 jenis tadi teks prosedur. Di antaranya sederhana, kompleks, dan protokol. Selanjutnya ada 3 strukturnya. Di antaranya tujuan, dan tadi memberikan suatu contoh dalam hal menulis teks prosedur kompleks. Nah, Ibu bertanya, apakah Anda sudah paham pada pembelajaran hari ini? Sudah paham, Nak? Oke, jadi untuk hari ini mungkin cukup pembelajaran atau pertemuan pada hari ini, dan Ibu persilakan kerjakan tugas secara mandiri dalam hal menulis teks prosedur kompleks sesuai dengan topik yang Anda akan pilih. Bebas. Paham? Paham? Nah, itu dikerjakan secara tugas mandiri di rumah. Ya, paham, Nak? Oke. Dan untuk pertemuan hari ini, insya Allah lanjut lagi untuk pertemuan untuk hari ini dalam hal menulis teks prosedur kompleks. Selesai. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjut pada unsur kebahasaan teks prosedur kompleks. Jadi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin dalam hal tetap semangat di awal, jelas tetap semangat pada akhir pertemuan. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Oke, Nak? Ya. Maka dari itu, dengan ini dalam kesempatan hari ini Ibu akhiri dengan ucapan sebelumnya tutup doa dulu oleh ketua kelas. Baik agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi dari